Halo Gadgetiers, masih bersama gue, Arfi. Dan selama sebulan terakhir ini tuh gue sudah menggunakan Vivo X50 Pro sebagai daily driver gue. Dan sampai saat ini, bonus Google Nest Home Mini 2 itu belum nyampe ke rumah gue. Padahal udah ada email kalau misalkan terjadi keterlambatan pengiriman dan mulai dikirim mulai tanggal 14 Agustus kemarin. Tapi sampai sekarang belum nyampe ke rumah gue. Sedikit kecewa sih, tapi itu nggak bikin gue ilfeel saat menggunakan si Vivo X50 Pro. Soalnya kenapa ya? Nyaman soalnya. Begitu menggenggam si smartphone ini tuh udah kerasa elegan dan mahal banget. Ya wajar aja, ini adalah varian paling mahal Vivo yang resmi di Indonesia untuk saat ini. Ini emang bodinya juara banget sih. Gue suka bodinya tipis, 8 mm aja. Dan bagian belakangnya itu lapisannya tuh kaca ya. Materialnya kaca dengan lapisan matte. Jadi dia tuh elegan dan simple banget, gue suka. Dan ini tuh nggak terlalu fingerprint magnet juga. Tapi kalau misalkan Gadgetiers khawatir gitu kan, atau tangannya sering berminyak, bisa coba pakai casing yang sudah disediakan di paket penjualan. Dan karena bodinya juga yang tidak terlalu tebal ini ya, yang tipis, jadi pas waktu dipasangin case juga masih enak-enak aja gitu buat digenggam dan nggak terasa tebal-tebal banget. Sayangnya karena bodinya yang tipis, jadi itu bikin si bump kameranya itu cukup tebal dan sangat terasa pada saat penggunaan di atas meja. Loncat ke bagian depan, terdapat layar AMOLED 6,56 inci dengan resolusi Full HD+. Kalau kata gue, layarnya ini tuh biasa-biasa aja sih, not so special, apalagi pada saat digunakan di bawah terik matahari. Memang sih terdapat fitur-fitur seperti layarnya yang 90Hz, lalu sisi-sisinya yang melengkung, dan sudah mendukung HDR10+. Tapi kalau misalnya kata gue, fitur-fitur tadi itu memang hal yang lumrah atau memang hal yang harusnya ada di smartphone flagship. Nah, sayangnya nih untuk aplikasi Netflix ini belum bisa mengakses konten-konten dengan kualitas HDR. Tapi kalau misalnya kata gue sih ini kayaknya perihal update aplikasi aja. Soal kelengkapan fitur ini Vivo X50 Pro ini udah mumpuni punya. Dia juga sudah 5G ready, Wi-Fi-nya sudah AC, Bluetooth 5.1, NFC sudah tentu ada, terus juga ada Screen Touch ID dan Face Unlock untuk sistem keamanannya. Satu kekurangan yang gue temuin dari X50 Pro ini adalah proximity sensornya sepertinya tidak kompatibel atau belum kompatibel dengan aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Kayak kalau misalnya contoh gue nelpon menggunakan WhatsApp call, itu layarnya tuh tidak otomatis redup pada saat didekatkan ke telinga. Tapi kalau misalnya telepon menggunakan aplikasi standar call gitu yang disediakan di smartphone-nya itu bisa-bisa aja. Tidak ada stereo speaker, terus juga tidak ada jack 3,5 mm. Jadi kalau misalnya mau dengerin musik menggunakan headset itu bisa menggunakan adapter yang sudah disediakan di paket penjualan. Tapi kalau misalnya kata gue sih, kayaknya smartphone dengan tampilan yang elegan seperti ini tuh cocoknya disandingkan dengan opsi-opsi wireless. Seperti contohnya Vivo TWS Neo yang menjadi bonus pada saat pembelian X50 Pro. Kalau boleh jujur sih, TWS Neo ini kurang cocok sih buat gue nih. Soalnya gue lebih suka model yang in-ear dibandingkan earbud seperti ini. Bukan apa-apa, soalnya penampang kuping gue tuh kecil gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan model TWS seperti TWS Neo ini tuh jadi sering jatuh. Tentu saja ini berbeda-beda untuk setiap orang. Dan untuk kualitas audio sih kalau kata gue sih so-so sih. Delay yang muncul juga sebenarnya ada tapi minim banget. Untuk penggunaan harian sudah cukup oke karena baterainya nggak terlalu boros. Gue bisa pakai ini 2-3 harian baru di-charge ulang menggunakan kabel Type-C. Beberapa fitur yang disediakan juga kalau kata gue sih cukup esensial sih. Kayak misalkan musik langsung pause pada saat earbudsnya dilepas. Terus ada noise cancelling untuk mikrofon ya saat menelpon. Dan ya memang fitur-fitur itu tuh memang mestinya ada di TWS zaman sekarang. Untuk soal performa kayaknya sih masih banyak ya yang memandang remeh Snapdragon 765G. Karena ya ada opsi yang lebih tingginya lagi gitu, Snapdragon 865. Tapi kalau misalnya buat gue pribadi sih, Snapdragon 765G ini yang ngasih keseimbangan antara performa dan efisiensi daya. Untuk penggunaan gue pribadi pun jarang yang memerlukan tenaga ekstra kenceng sih, kayak misalkan untuk edit video atau misalkan bermain game dengan kualitas yang paling maksimal. Untuk CODM ini berjalan lancar di frame rate max dengan grafis high ya, ini smooth banget gameplaynya, enak-enak banget nih. Sedangkan untuk PUBG Mobile ini gameplaynya nyaman banget di smooth extreme dan gue sih biasanya sih lebih prefer FPS dibandingkan grafis. Tapi kalau misalkan Gadgetiers pengen grafis yang lebih oke, bisa dimentokin aja tingkat grafisnya. Berikutnya game-game dengan partikel yang luas ya, yang ribet gitu, yang banyak gitu ya. Kayak contohnya Honkai Impact juga cukup nyaman dimainkan.
Sayang aja sih, belum ada banyak game yang bisa memanfaatkan 90Hz refresh rate-nya. Kombinasi RAM 8GB LPDDR4X dengan storage 256GB UFS 2.1 ini memang bukan yang kekinian, tapi masih nyaman buat digunakan. Install aplikasi, terus multitasking yang cukup berat, dan alur notifikasi itu berjalan dengan lancar. Baterainya yang 4315 mAh ini sudah bukan kapasitas yang terbesar. Tapi kalau misalnya kata gue sih ini udah cukup untuk diajak aktif seharian. Saat layar di mode 90Hz ini bisa mendapatkan rata-rata 5-6 jam screen on time. Sedangkan untuk 60Hz itu bisa lebih tahan lama, sekitar 1-1,5 jam. Pengisian dayanya juga cukup cepat dengan Vivo Flash Charge 3.0, dari 10% sampai full itu membutuhkan waktu di bawah 1 jam. Selain dari hardware ya, software-nya juga cukup mendukung. Gue seneng banget nih sama si Vantage UI 10.5 yang saat ini dipakai di Vivo X50 Pro. Lebih fresh, simple, dan sama sekali nggak menyulitkan. Karena ya sudah ada app drawer yang bikin si home screen nggak pabalatak gitu ya, atau cukup berantakan. Jadi Gadgetus bisa simpan aplikasi yang penting dan sering diakses di home screen, dan sisanya sih diakses via app drawer aja gitu, jadi nggak menu-menuhin home screen. Fitur shortcut dengan swipe dari ujung ke ujung juga cukup membantu ya untuk membuka aplikasi pilihan secara cepat. Lalu terdapat juga fitur-fitur gaming di Ultra Game Mode yang memberikan banyak fitur, kayak misalkan frame rate priority, efek getar, dan banyak hal lagi lah. Tapi nggak semua game itu mendukung fitur-fitur tersebut, game-game tertentu aja. Nah, Vantage yang simple dan elegan itu tuh kayaknya tuh nggak disematkan di aplikasi kameranya. Kalau kata gue sih, kamera UI-nya tuh terlalu nggak straight to the point gitu. Kayak contohnya di kanan bawah ini ada icon judulnya lens, bentuknya kayak lensa gitu. Nah itu tuh mungkin banyak orang ngira kalau misalkan itu untuk mengganti lensa-lensa yang ada di X50 Pro. Kan soalnya kan X50 Pro punya 4 lensa kamera kan yang berbeda, dengan vokalnya yang berbeda-beda pula. Nah pada saat dibuka menu tersebut, memang sih ada satu opsi untuk membuka si ultra wide lensnya. Tapi ya sisanya adalah mode makro dan mode bokeh. Kayak kayak itu bisa ditempatin di tempat yang lain gitu, atau di more, atau di mode, atau segala macamnya gitu, nggak harus di situ gitu. Sedangkan kalau mau ganti ke lensa yang 2 kali zoom portrait atau 5 kali periscope telefoto, itu harus menggunakan si icon 1 kali, 2 kali, 5 kali, dan 0,6 kali yang ada di tengah-tengah viewfinder gitu. Ya walaupun kayak gitu, kalau kata gue sih kamera dari Vivo X50 Pro ini tuh layak diacungi jempol. Gue seneng banget nih sama si Big Eye-nya ini, 48 megapiksel dengan gimbal OIS. Adanya gimbal ini tuh kalau kata gue tuh bisa ngebantu saat mengambil foto dengan objek yang bergerak cepat, atau pada saat kondisi minim cahaya. Jadi cara penggunaannya tuh bakalan ada radar atau icon lingkaran-lingkaran gitu yang ada di viewfinder untuk memberitahu besar goyangan yang dihadapi si kamera ini. Nah, perlu diketahui kalau misalkan si gimbal ini tuh bekerja dengan pergerakan sekitar 3 derajat. Jadi bukan berarti kalian bisa menggerakkan si smartphone ini tuh dengan senak jidat gitu, kayak misalkan menggunakan gimbal kamera yang gede kayak DJI Ronin. Satu tips yang bisa gue berikan pada saat menggunakan kamera ini adalah usahain si lingkaran indikator itu tuh berada pada si lingkaran yang kecilnya itu tuh. Nah, itu adalah gerakan-gerakan yang bisa dikompensasi dengan baik oleh si gimbal. Untuk hasil kameranya sendiri, gue tuh cukup puas ya, terutama di kamera Big Eye-nya atau kamera utamanya. 48 megapiksel tuh memang bukan resolusi yang wah banget gitu, atau sensor dengan yang ukurannya gede banget. Bukan. Karena ya memang harus menyesuaikan dengan sistem gimbalnya. Sistem gimbalnya tuh perlu tempat yang memang cukup besar gitu untuk menyesuaikan gerakan-gerakan sampai 3 derajatnya itu. Saat kondisi cahaya cukup, ini bisa mendapatkan detail yang asik, terus juga warnanya juga akurat tanpa over processing oleh AI-nya ya. Malah AI-nya tuh kalau kata gue tuh cukup membantu banget dengan hanya memberi saran, nih pakai mode si ini nih gitu kan, tanpa memaksakan kehendak si pemakai. Jadi kalau misalkan foto orang, biasanya si AI-nya bilang kayak, cobain pakai mode portrait gitu, tanpa otomatis berganti ke mode portrait. Nah, autofocusnya juga udah oke banget karena dibantu sama laser autofocus. Nah, buat foto saat kondisi minim cahaya, ini berkat adanya sistem gimbal, waktu yang diperlukan untuk mengambil foto itu tuh kurang dari 5 detik. Dengan hasil yang kalau kata gue oke banget. Detailnya cukup, exposure-nya cukup seimbang, bagian pada shadow-nya tuh ada sedikit ditingkatkan,
Dan jika ingin hasil yang lebih baik, bisa cobain pasangin ke tripod. Jadi si night mode-nya ini akan berjalan di mode 10 detik. Tapi ya, sudah ada gimbal, ya kenapa harus bawa tripod lagi sih? Nah, berikutnya ada 8 megapiksel ultra wide. Gue suka lensa ultra wide yang tidak bikin color shifting dibandingkan kamera utamanya. Distortion correction-nya juga berjalan dengan baik dan otomatis dijalankan. Dan ya sayangnya sih kalau misalnya kata gue sih detailnya tuh kurang gitu. Padahal ya sudah dibantu sama laser autofocus. Kayaknya sih gara-gara kualitas lensa atau sensornya yang menurut gue 8 megapiksel, bukan standar minimal ultra wide di flagship, terutama saat foto di kondisi minim cahaya. Lanjut ke kamera ketiga, ini terdapat 13 megapiksel portrait dengan zoom 2 kali, setara lensa 50 mm di full frame. Focal length seperti ini memang cocok buat foto portrait karena tidak membuat hasil foto terlalu cembung atau terlalu sempit. Dan pada mode portrait ini juga ada 3 opsi yang bisa diotak-atik. Ini ada filter, ada beauty, dan ada tingkat bokehnya. Beauty efeknya ini tidak bisa dimatikan ya, sayang banget. Meskipun si slidernya tuh udah ditarik ke paling kiri, jadi tetap ada efek-efek mempermanis-mempermanisnya lah. Walaupun kalau kata gue sih detailnya masih enak dilihat dengan kadar blur yang menurut gue pas. Nah, terakhir ada kamera periskop 5 kali optical zoom di resolusi 8 megapiksel. Kalau misalkan menggunakan digital zoom itu bisa sampai zoom sampai 60 kali, tapi kalau kata gue sih buat apa, nggak penting. Hasil dari lensa ini kalau gue sih cukup suka ya, cukup doyan. Tidak ada perbedaan yang signifikan gitu, baik itu dari saturasi, kontras, dan exposure jika dibandingkan dengan kamera utamanya. Detailnya juga gue cukup suka. Nah sayangnya kalau misalkan minim cahaya, baik itu untuk kamera portrait 13 megapiksel atau periskop telefoto, itu tuh tidak aktif gitu, dan digantikan sama kamera utamanya dengan digital zoom. Kalau buat gue sih pada saat 2 kali zoom di minim cahaya masih oke lah buat di post di Instagram, tapi kalau misalkan di 5 kali zoom, ya mending jangan deh. Kamera selfie-nya sendiri, dan memang cuman sendiri sih, kan yang berempat kan kamera belakangnya ya. Ini resolusinya 32 megapiksel, hasilnya sangat baik dengan skin tone yang pas. Belum ada autofocus sayangnya, aduh sayang banget. Kalau mau lebih heboh lagi bisa pakai mode portrait untuk memaksimalkan mode beauty-nya. Tapi kalau misalnya buat gue pribadi ya mode auto aja lah ya. Buat selfie malam-malam juga bisa karena ada mode malam dan tinggal cukup tahan pose sampai 3 detik untuk hasil yang maksimal. Nah, perekaman videonya dari Vivo X50 Pro ini bisa merekam sampai resolusi 4K di 60 fps. Nah ini gimbal OIS-nya nih tetap on ya di mode apapun. Dan kalau misalkan di mode AIS-nya itu tuh berlaku di frame rate 30 frame per second. Tapi ini sih udah oke banget sih. Nah tapi kalau misalkan gadgeters mau video yang lebih stabil lagi, yang super stabil lagi, bisa cobain ultra steady mode-nya. Jadi hasil videonya itu nanti di 1080p 60 fps. Cuman kalau misalnya kata gue sih performasi gimbalnya untuk stabilisasi videonya udah oke banget sih, apalagi di 30 fps. Nah kalau misalkan gadgeters ngerekam di resolusi 1080p 30 fps, gadgeters bisa mengganti lensanya dari ultra wide nih ke 1 kali zoom in kamera, lalu ke 13 megapiksel 2 kali zoom portrait, dan teleskop 5 kali zoom dalam satu video tanpa harus di pause atau di stop dulu. Kalau buat slow motionnya ini, Vivo X50 Pro ini bisa merekam di resolusi 720p dengan frame rate 240 fps. Kalau mau resolusi tinggi di 1080p tapi 120 fps. Sedangkan untuk kamera selfie-nya ini bisa merekam di 1080p 30 fps. So, that's it Vivo X50 Pro. Kalau kata gue, smartphone ini tuh cocok buat bikin konten-konten di sosial media sih, atau misalkan konten-konten digital. Soalnya gimbalnya itu tuh hardware, jadi dia tuh aktif terus gitu kan, aktif secara hardware. Jadi kalau misalnya untuk aplikasi-aplikasi seperti Instagram dan TikTok, gimbalnya pun ikutan aktif, jadi enak banget buat dipakai. Selain itu juga si Vivo X50 Pro ini tuh enak buat dipakai sehari-hari ya, buat scrolling udah mulus itu kan, 90Hz layarnya udah enak, dengan pemakaian baterai yang tidak terlalu boros dan awet buat diajak aktif seharian.
Semoga ini bisa membantu gadgeteers dalam memilih gadgetnya. Kalau misalkan iya, bisa langsung klik like aja video ini. Dan terima kasih sudah mendukung Gadget Gaul sebagai satu-satunya channel gadget di Indonesia yang konsisten membahas hanya gadget resmi. Gua Arfi undur diri dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.